dalam instruksi dalam sekolah. Silahkan. Maaf, waktu Anda sudah tidak cukup untuk instruksi. Saya lanjutkan sehingga pada akhirnya goals dari tim kami adalah agar kurang berhasilnya pendidikan karakter di sekolah ini akan terwujud jika kita menggunakan solusi dan mekanisme dari tim kami, di mana kita akan memperbaiki mindset dan juga kita akan memperbaiki cara didik, di mana guru harus menekankan pemahaman dan apa yang siswa pelajari tentang materi, sehingga esensi dari pendidikan akan terwujud di sini. Dewan juri yang terhormat, ketahuilah esensi dari pendidikan adalah mendidik kita agar pada akhirnya kita bisa menjadi manusia yang bisa berkarya dan memiliki karakter. Jika esensi dari pendidikan ini tidak terwujud, maka kita tidak akan bisa mewujudkan siswa-siswa yang baik. Pada akhirnya kita tidak bakal bisa melahirkan siswa-siswa yang baik. Sehingga saya bangga untuk menunggu posisi orang-orang di desa jadinya bisa mengakses kualitas yang sama seperti pendidikan yang diakses oleh orang-orang di kota. Artinya ini akan menciptakan suatu pemerataan, karena pada akhirnya orang-orang di desa bisa belajar seperti orang-orang di kota dengan kurikulum yang akan diupdate terus, yang akan disesuaikan terus, bukan pada akhirnya. Dan pada akhirnya mengapa yang bisa mengakses di kota hanyalah orang-orang mayoritas, walaupun mereka akan merantau perihal komposisi pembicara. Nah, kita ngomongin dulu hal-hal dasar deh, kayak gitu. Hal-hal dasar di dalam komposisi teman-teman, di dalam menentukan pembicara pertama, kedua, ketiga, hingga pembicara penutup atau pembicara simpulan. Nah, kami dari tadi juga kayak bertiga itu greget sebenarnya, kayak gitu. Teman-teman bisa melihat kembali atau mengonstruksi kembali masing-masing peran di dalam timnya sebelum terlambat. Siapa tahu tim dari teman-teman ini akan maju ke babak selanjutnya. Karena tadi ada beberapa hal yang saya lihat dan yang kami lihat juga bahwasannya ada sebenarnya ini tipe pembicara kedua sebenarnya sangat kritis untuk menyampaikan, sangat tajam di dalam mengulas dan menguliti berbagai argumen, tapi sayangnya dia ditempatkan di tempat pembicara pertama yang harusnya cukup tenang untuk itu. Ada yang harusnya dia pembicara kedua tetapi diletakkan di pembicara pertama. Jadi hal-hal seperti ini merupakan strategi ya teman-teman di dalam mematikan lawan. Jadi jangan sampai komposisinya juga terbalik. Teman-teman lihat kembali masing-masing potensi dari masing-masing pembicara itu dari segi komposisi ya teman-teman, dilihat lagi supaya apa? Supaya kenapa teman-teman? Karena dari rubrik penilaian saja itu penilaiannya per tim. Satu lemah dalam satu tim menyebabkan akan berkurang poin. Oke, teman-teman. Nah, jadi dilihat lagi komposisi dari timnya ya. Kemudian yang kedua adalah emosi. Emosi gradasinya banyak, tidak selalu marah. Bahkan ada yang mengintimidasi dengan cara tersenyum atau sangat memiliki atensi untuk menekan tim lawan ya teman-teman. Nah, kalau misalnya Kak Atta tadi udah memperlihatkan bagaimana non-verbalnya teman-teman di dalam bergerak ya teman-teman. Teman-teman lihat juga pernapasannya. Ada yang hampir jengap-jengap nak mampus untuk nyampein argumen. Hingga dewan juri ini sangat, hah? Tadi dia ngomong apa ya? Kayak gitu. Sampai menyebabkan kilir lidah. Untuk kilir lidahnya enggak gitu ya. Tapi kilir lidahnya yang membuat intonasi, membuat diksi-diksi dari teman-teman itu terganggu hingga kami itu kurang mampu menyerap informasi yang teman-teman sampaikan. Teman-teman itu menyerap argumen lawan memang, tetapi tolong kuasai dirinya terlebih dahulu di dalam berbicara. Teman-teman bisa mengatur emosi dengan cara sebelum ada beberapa orang yang saya lihat di dalam berdebat, teman-teman akan memulai dengan baik, saya akan memulai debat dalam hitungan 3, 2, 1. Teman-teman menghitung, tetapi teman-teman lupa untuk mengatur pernapasan. Oke? Jadi, supaya otak itu berpikir jernih, butuh pernapasan yang baik untuk mengalirkan oksigennya ke otak. Jadi, sementara teman-teman berhitung, alangkah lebih baiknya tidak berhitung, tetapi lebih baik mengatur napas terlebih dahulu saja. Kayak gitu. Jadi, teman-teman di situ kekurangan hal untuk mengatur emosinya. Kayak gitu ya, teman-teman. Jadi, pernapasan itu sangat penting. Kemudian yang kedua, gradasi emosi. Ketika teman-teman membuka, kayak gitu, membuka sesuatu dengan quotes, dan quotes itu membahagiakan, bukalah dengan wajah yang juga membahagiakan. Tapi ketika teman-teman sudah ingin melawan,
Teman-teman bisa melawannya dengan ekspresi yang juga mengintimidasi seperti itu. Jadi ada gradasi emosinya. Tidak harus teman-teman menjadi tipe pembicara dendor sampai sesak napasnya, saking kebanyakan mengeluarkan suara. Tapi teman-teman itu bisa menipiskan suara, melirihkan suara untuk menekankan sebuah informasi yang penting. Oke, jadi juri itu, ternyata gradasi intonasi ini dipakai untuk menekankan informasi yang penting. Kami dapat, dibandingkan teman-teman memberikan seluruh energi di tempat yang sama. Jadi rasanya kayak bosan, walaupun informasinya penting. Oke ya, teman-teman. Itu berkaitan sama emosi. Kemudian yang ketiga adalah perihal urgensi, teman-teman. Nah, perihal urgensi. Teman-teman, di level debat ini seharusnya untuk merespon urgensi itu tidak di tahap di 4W, apa, siapa, di mana, kapan. Tapi teman-teman sudah harus menjawab mengapa dan bagaimana seharusnya kasus ini atau mosi ini diselesaikan. Nah, menguliti urgensinya dari tadi ya Kak, kita melihat teman-teman memberikan batasan yang masih sangat kaku dan belum memberikan batasan yang setidaknya menyulitkan tim lawan. Kita dari tadi greget, sebenarnya batasan yang dipakai ini apa sebenarnya? Karena apa teman-teman? Teman-teman itu di dalam merespon mosi hanya sebatas mendefinisikan, tetapi belum memaknai keseluruhan itu sehingga memberikan sebuah interpretasi dan akhirnya teman-teman membuat sebuah limitasi atau parameter yang bisa menekan tim lawan supaya tim kalian itu bisa menjadi pemenang. Tolong jangan definisikan per kata, tetapi tolong maknai dari definisi-definisi tersebut sehingga teman-teman memberikan interpretasi yang baik perihal mosi. Tadi jalur debat beberapa kali itu teman-teman suka melakukan salah nalar. Kayak gitu. Tim pro sudah mengatakan ini, tim kontra ikut-ikutan. Akhirnya jalannya begitu sampai akhirnya tidak ada hal yang didapat. Hanya sedikit saja. Kami tinggal lagi melihat mana nih kira-kira tim yang argumennya sampai di akhir itu berdiri tegak dan mereka itu seyakin itu untuk menyampaikan atau mempertahankan argumennya. Dan yang terakhir teman-teman, perihal solusi. Dari tadi kami, ini solusinya mana ya? Kayak gitu. Ini solusinya mana? Ini solusinya mana? Teman-teman sibuk dengan mengutarakan argumen masing-masing. Teman-teman sibuk untuk menyerap argumen tim lawan masing-masing. Tetapi teman-teman pada akhirnya lupa untuk menawarkan solusi. Ketika jalannya debat itu sudah di ujung jalan, teman-teman bisa menawarkan solusinya itu. Nah, sayangnya tadi ada beberapa memang tim yang sudah menyampaikan sebutkan. Misal, kita harus meningkatkan peran orang tua. Solusi tersebut tidak hanya disebutkan, tetapi dideskripsikan prosesnya. Berikan indikator-indikator fundamental yang membuat tim teman-teman ini mampu untuk menarik hati dewan juri dan tentunya juga untuk memenangkan tim kalian bahwa argumen kalian itu kuat. Jadi diceritakan kayak gitu. Mengapa ini penting? Bagaimana solusi ini nih bisa menjadi sebuah harta karun yang disuguhkan di akhir dewan juri sehingga pada akhirnya tentu argumen kalian yang paling kuat. Nah seperti itu. Nah dengan demikian bahwasannya respon teman-teman itu sangat penting. Jangan sibuk sendiri sama timnya, tetapi teman-teman mampu merespon tim lawan. Misalnya sesederhana. Tadi ada kelompok yang menutup dengan quotes. Saya lupa ini pembicara pertama atau kedua. Dia bilang kayak gini, bahwasannya membaca itu membuka jendela dunia baru. Membaca adalah jendela dunia, tapi teknologi membuka jendela dunia baru. Nah, perihal tim lawan merespon, seharusnya juga bisa merespon quotes itu. Misalkan saja membuka, memang teknologi membuka jendela dunia baru. Tetapi apakah dunia jendela baru itu adalah dunia yang terbaik untuk kita? Baru sampaikan argumennya. Jadi merespon teman-teman. Itu yang diinginkan. Teman-teman dengan baik. Jadi jangan sibuk dengan bacaan masing-masing, tetapi responlah hal yang dikatakan oleh tim lawan. Oke? Demikian pemaparan dari saya dan dilanjutkan dengan